Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli walau karan musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ustadz, sahabat Ikhtina yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tuntunan syariatnya, dan semoga kita nanti akan diberikan keistiqomahan sampai mendapatkan ridho Allah dan dimasukkan semua ke dalam surganya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, atas permintaan banyak teman, ya banyak peserta metode Idina, untuk dibuatkan sebuah video, ya video ringkasan, ya video yang menggambarkan terkait dengan metode Idina. Dan dalam kesempatan ini, saya membuat sebuah pengantar. Harapannya ketika nanti kita belajar metode Idina ini sudah punya gambaran bagaimana sih metode Idina ini, apa yang dipelajari, dan sampai seberapa jauh yang nanti kita dapatkan. Baik, saya sudah berusaha meringkas ya materi bahasa Arab dengan awalnya untuk kebutuhan pribadi, ya untuk mengetahui seberapa jauh saya memahami belajar bahasa Arab. Yang tentunya karena memang kebutuhan saya adalah membaca kitab gundul atau Arab gundul atau kitab kuning, maka saya berusaha untuk fokus di upaya membaca dan menerjemah kitab gundul. Di dalam e-book yang saya tulis atau ringkas, ini saya kasih judul Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Idina. Di situ ada keterangan di bawah metode Idina itu, bahwa metode Idina ini disusun berdasarkan tahapan memberi harokat dan menerjemah kitab gundul. Materi bahasa Arab dimasukkan sesuai dengan tahapannya, sehingga lebih ringkas, lebih mudah, dan lebih aplikatif. Kalau dengan bahasa lain, ya, ketika kita belajar metode Idina ini adalah belajar tahapan membaca dan menerjemah kitab gundul, ya, atau Arab gundul. Bukan belajar satuan materi bahasa Arab yang tentu harapannya juga nanti lebih ringkas, lebih mudah, dan lebih aplikatif. Nanti kita akan bahas ya di dalam setiap langkahnya. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita membahas terkait dengan metode Idina atau ringkasan metode Idina, saya sampaikan dulu ya, ketika awal saya terhendak sebuah ungkapan ya dari Kiai Wahid Wahab ya. Jadi ketika saya beberapa waktu yang lalu diajak oleh bapak-bapak teman mengaji ya, rata-rata pensiunan, silaturahmi ke beliau dan ingin belajar tafsir ya, tafsir Al-Munir jadi karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Sebelum memasuki tafsir, beliau menyampaikan sambil terheran-heran karena kita kebanyakan sudah dewasa dan tua ya. Beliau menyatakan orang Islam tidak bisa bahasa Arab itu aneh. Kenapa? Yang pertama adalah kitab sucinya yaitu Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, ini pasti sebagai muslim sering dibaca. Ya. Bisa setiap hari, bahkan sering yang dihatamkan. Kemudian yang kedua, nabinya orang Arab.
beliau menyampaikan ajaran Islam itu ya dalam sunnah atau hadis itu berbahasa Arab dan ini sering kita dengar dan kita juga pelajari. Kemudian yang ketiga beribadah, kita itu beribadah terutama sholat itu dengan bahasa Arab ya dan tidak bisa dengan bahasa lain. Kalau nanti dengan bahasa lain tentunya kita dianggap aliran sesat gitu ya. Jadi minimal 5 kali sehari. Belum ditambah apa namanya sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian yang keempat berdoa atau berzikirnya dengan berbahasa Arab ya dan itu pasti sering kita lakukan hampir tiap hari ya juga hampir ya setiap waktu ya terutama pada saat setelah sholat. Kemudian yang kelima katanya kita ingin masuk surga padahal bahasa di surga pakai bahasa Arab. Bagaimana kalau kita nanti berbicara dengan para bidadari apakah pakai isyarat gitu sambil gurau dan ini menurut saya terkejut ya. Jadi ungkapan yang cukup menjadi cambuk bagi saya untuk belajar bahasa Arab dan beliau bersedia untuk mengajari walaupun bagi saya karena beliau sakit dan sehingga kita tidak bisa melanjutkan. Tapi semangat yang beliau berikan kepada saya dan untuk menulis materi-materi yang bahasa Arab yang sudah pernah dipelajari baik dari beliau atau yang lain sehingga saya tuangkan di dalam metode IDINA. Kenapa kita belum bisa membaca dan menerjemah kitab gundul? Yang pertama belum belajar, ya jadi belum tahu. Yang kedua sudah belajar tapi belum selesai karena lama belajarnya. Jadi bahasa Arab memang dipelajari lama. Kemudian yang ketiga sudah belajar tapi belum paham karena terasa sulit dan rumit. Yang itu kita pelajari ya. Jadi itu juga saya rasakan di awal-awal. Kemudian yang keempat sudah belajar tapi sulit menerapkannya karena terasa kurang aplikatif. Jadi materinya satuan gitu ya. Yang kelima sudah belajar tapi tidak sering buka kamus ya karena memang fokus di ilmu nahwu ya. Kemudian yang keenam sudah belajar tapi sering lupa ya karena memang banyak istilah juga waktu yang lama. Jadi ini yang sering kita hadapi pada saat belajar bahasa Arab. Kemudian dan metode IDINA ini ya saya berharap ini menjadi solusi yang lebih ringkas, yang lebih mudah dan lebih aplikatif. Kenapa? Karena saya berusaha ya membuat ringkasan ini dengan pengalaman pribadi ya, dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi walaupun sampai sekarang ini masih belum pandai, belum ahli sebagaimana para ustadz atau para kiai yang ketika membaca kitab gundul itu tanpa berpikir panjang karena memang beliau sudah ahli ya. Dan di sini saya membuat rumusan yang harapannya nanti menjadi solusi, menjadi jalan bagi kita semuanya untuk lebih cepat di dalam membaca dan menerjemah kitab gundul. Yang pertama, jadi memberi harokat kata yang mabni. Jadi kenapa kok harus yang pertama memberi harokat kata yang mabni? Karena kata mabni ini kata yang berharokat tetap. Jadi dalam jabatan apapun atau dalam i'rab apapun, harokat dari kata mabni ini tetap. Ya, jadi ini bisa kita harokati lebih awal. Dan ini sering kita sampaikan di dalam metode IDINA adalah langkah bonus. Ya, langkah bonus itu anggapnya langkah yang paling mudah. Yang kedua adalah mencari asal dan arti kata yang mu'rab. Jadi di sini kata mu'rab ini kata Kiai Wahab bahwa satu kata ini bisa berubah menjadi puluhan dan bahkan ratusan kata ya dengan makna yang berbeda-beda. Jadi ini bagi pemula tentu menjadi
kesulitan. Tapi kalau bagi yang ahli, yang sudah pandai, bahwa kata mu'rab ini sungguh menyenangkan atau eh, ya sangat menarik untuk ditelisik atau diteliti, bahkan mungkin perlu diungkap ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jabatan kata dalam kalimat. Jadi ini berdasarkan hasil ya, berdasarkan arti hasil pada langkah kedua. Jadi langkah kedua itu target utamanya adalah mengerti arti setiap kata di dalam kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga itu menentukan jabatan kata dalam kalimat berdasarkan artinya, ya, terutama berdasarkan artinya. Kemudian yang keempat adalah menentukan i'rab atau bacaan akhir dan tanda akhir setiap katanya. Baik, empat langkah itu bisa kita coba, ya, kita berikan contoh sebuah kalimat yang saya rasa sudah familiar dan hampir semuanya bisa membaca. Namun dalam kesempatan ini kita bisa mengurai bagaimana sih tahapan metode ini apa namanya kita terapkan kepada kalimat tersebut. Yang pertama, memberi harokat kata yang mabni. Jadi kita mencari dulu kata yang mabni. Jadi kita memang mengerjakan ya atau membaca yang paling mudah ya, mencari yang paling mudah. Tidak usah pikir panjang. Kalau ketemu kata yang mabni, maka kita bisa langsung harokati. Ada 8 kelompok kata mabni, nanti kita bisa dibaca di langkah pertama. Di dalam kalimat tersebut ada kata yang termasuk kata mabni, yaitu susunan fa dengan ya. Ya fi, ya di situ adalah termasuk huruf jar, ya, harfun jar. Yang itu nanti memiliki apa namanya konsekuensi ya atau memiliki akibat ya, bisa mengejarkan atau mengkasrohkan lah mudahnya isim setelahnya. Di situ ada isim setelah fi itu yaitu masjid ya, tetapi kita belum mengharokati masjidnya dulu, tetapi hanya pada di ya, fi di. Kemudian berikutnya adalah memberi harokat kata atau di situ ada fiil madi ya, kata kerja lampau ya di awal kalimat di situ qoro'ah ya, qoro'ah itu fiil madi ya, bisa diharokati di awal. Jadi untuk metode idina kita fokus di dalam 3 huruf ya, 3 huruf untuk fiil madinya. Kemudian yang kedua adalah mencari asal dan arti kata yang mu'rab. Jadi targetnya metode langkah kedua ini adalah mengerti arti setiap kata, maka di situ qoro'ah ya, ini tadi sudah kita harokati di langkah pertama, tapi kalau kita tidak tahu artinya, kita bisa mencari artinya di kamus dengan susunan huruf qaf, ro, dan hamzah ya. Karena itu termasuk kata asal ya. Jadi langkah pertama tadi untuk fiil madi itu yang kita fokuskan adalah 3 huruf atau fiil madi ya, nanti karena di situ nanti mudah untuk mencari artinya di dalam kamus sehingga nanti kita dapatkan artinya membaca. Kemudian di situ ada mim, sin, lam, dan mim ya. Kalau mungkin kita sudah paham artinya muslim, tetapi kalau belum paham maka andaikan kita tidak tahu kemudian kita berusaha mencari artinya di kamus, tidak bisa mulai dari mim, tetapi harus kita cari asal katanya, yaitu apa? Sin, lam, dan mim. Jadi mim di awal adalah tambahan. Nanti kita pelajari di langkah kedua. Mana kata asal ya, kata asal yang terdiri dari huruf-huruf asal, huruf asli, dan mana yang tambahan. Kemudian juga sama kitab ya, kitab juga alif lamnya tambahan, alif setelah ta juga tambahan. Ya, kata asalnya dari kaf, ta, dan ba. Menulis kemudian turunannya menjadi kitab. Kemudian masjid juga sama.
Jadi alif lam mimnya itu adalah tambahan, sehingga ketika kita mencari di kamus tidak bisa dari alif lam atau mim, tetapi cari dulu asal katanya sin, jim, dan dal. Ya, jadi nanti kita juga dapatkan harokatnya, ya, baik qoro'a, muslim, kitab, dan masjid. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan di langkah kedua, kita susun ya pada langkah ketiga, atau kita sudah harokati dan di bawahnya kita juga berikan sebuah arti qoro'a. Ini bisa kita harokati lengkap karena ini termasuk eh, kata yang mabni, artinya membaca. Kemudian muslim, ya, di sini mungkin di dalam kamus disebutkan muslimun, tetapi ketika dimasukkan dalam sebuah kalimat, huruf terakhir itu tidak boleh diharokati karena nanti berkaitan dengan jabatan, ya, jabatan dan i'rab. Maka yang bisa kita harokati adalah muslim saja, muslim, musli, mimnya belum. Kemudian kitab juga sama, baknya tidak boleh kita harokati karena nanti berkaitan dengan jabatan dan i'rab. Kemudian fi masjidi. Jadi masjidi bisa kita harokati karena ada fi. Fi ini tadi sudah huruf jar yang bisa mengejarkan isim setelahnya. Baik, kita lihat artinya. Qoro'a membaca, muslim, muslim, kitab, alkitab, fi masjidi. Jadi ini susunan kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il. Sehingga kita perlu menganalisis, mencari siapa subjeknya, kemudian apa namanya predikatnya, kemudian juga apa objeknya. Jadi di sini kita bisa menganalisis berdasarkan arti. Pasti muslim adalah subjeknya. Kemudian qoro'a membaca ini adalah predikatnya, kitab adalah objeknya. Kemudian fi masjid bisa diartikan sebagai keterangan tempat, ya. Jadi qoro'a predikat dalam bahasa Arab padanan jabatannya adalah fiil, kemudian muslim itu subjek, padanannya adalah fa'il, kitab itu objek, padanannya adalah maf'ul bih, ya. Kemudian fi masjid ini adalah dorof, makan, keterangan tempat. Baik, kita sudah mendapatkan jabatan masing-masing, kemudian kita tentukan i'rabnya langkah keempat dan tanda akhirnya. Perlu diingat bahwa ini info juga bagi pemula, mungkin bagi yang sudah pernah belajar, sudah mengenal istilah i'rab atau bacaan akhir. Di sini perlu saya sampaikan untuk secara mudahnya ya. Dalam bahasa Arab umumnya subjek dan predikat itu i'rabnya atau bacaannya itu rofa. Ya, rofa itu tanda utamanya doma. Kemudian untuk objek dan keterangan-keterangan itu kebanyakan dibaca nasab, dibaca fathah. Untuk qoro'ah ya sebagai predikat ini dibaca rofa, ya. Jadi dibaca i'rabnya rofa. Kemudian tanda rofanya ya, karena ini termasuk kata yang mabni, maka ini dimabenikan, ya, dimabenikan atau ditetapkan sebagaimana kata tersebut. Ini nanti di dalam langkah keempat dikenal dengan i'rab mahali, ya, i'rab yang untuk kata mabni dan tanda akhirnya ya tidak terlihat, ya, karena ditetapkan sebagaimana kata tersebut. Kemudian dan ini juga menjadi argumentasi kenapa kata yang mabni itu bisa diharokati lebih awal, ya, sejak awal. Baik, kenapa? Karena jabatan apapun, ya, baik subjek, predikat atau objek ataupun apapun nanti tetap bacaannya mabni, ya, harokannya mabni, ya, seperti itu. Kemudian muslimun ini subjek, ya, atau fa'il.
i'rabnya rofa, tanda rofanya doma, sehingga muslimun. Kemudian kitab, kitab ini tadi objek atau maf'ul bih, i'rabnya nasab, kemudian tanda utamanya adalah fathah, jadi kitabah. Kemudian fi masjid, ini adalah susunan jar majrur. Dan tadi sudah kita tentukan fi masjidi, ya, seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan dari harokatnya sudah lengkap, qoro'a muslimun kitaba fi masjidi. Kalau diterjemahkan dari subjeknya, seorang muslim telah, karena ini fi'il madi, ya, membaca kitab di masjid. Dan perlu diperhatikan sampai pada langkah 2, ya, dan kita susun pada langkah 3, kita sebenarnya ingin mencari harokat pada huruf mim muslim, ya, dan kitab ba itu ya. Jadi hanya itu. Sehingga ketika bisa melakukan langkah 2, ya, itu sebenarnya sudah mudah untuk membaca, ya. Tinggal langkah 3 dan 4 itu sangat tergantung pada langkah 2. Kenapa? Karena jabatan kata di dalam kalimat tersebut, ya, tergantung pengetahuan kita terhadap artinya masing-masing, ya. Karena nanti ketika kita belajar ilmu nahwu dengan mengetahui artinya akan sangat mudah ketika kita menentukan jabatan dan i'rabnya. Jadi ini tidak boleh diloncati, ya. Langkah 2 itu saya sering sampaikan sebagai langkah kunci di dalam metode ini. Jadi harus tahu artinya. Kenapa? Selain mempermudah menentukan jabatan, juga ada kepentingan kita adalah untuk bisa menerjemahkan Arab gundul tadi atau kitab gundul tadi. Baik, selanjutnya ini satu contoh lagi. Di situ ada susunan Arab gundul, ya. Jadi tadi adalah kalimat fi'liyah, sekarang kalimat ismiyah, diawali isim. Jadi yang pertama adalah memberi harokat kata yang mabni. Yang mana kata mabni? Di situ ada huruf li, ya, itu huruf jar juga. Kemudian bisa mengejarkan baknya, bi, ya. Kemudian berikutnya kita mencari asal katanya. Jadi anak, kemudian cabang, kemudian milik, ayah. Nah, dari sini kita bisa tentukan mana subjeknya, mana predikatnya, dan mana keterangan. Jadi anak di sini sebagai subjek, ya. Ini karena ismnya mendekati atau hampir sama dengan bahasa Indonesia. Subjeknya di depan. Jadi mubtada itu adalah subjek, ya. Kemudian khobar ini adalah predikat. Kemudian jar majrur sama tadi keterangan. Kemudian mubtada dibaca rofa. Tanda rofanya adalah doma. Kemudian khobar juga sama, dibaca rofa, tanda rofanya doma. Kemudian li ini mabni kasro, dan jar itu berarti berharokat kasro. Sehingga kita sudah dapatkan harokat lengkap, ya, dari 4 langkah tersebut. Jadi kalau dibaca, ya, al waladu farkun li abi, ya, kalau diartikan anak itu cabang atau milik dari ayah. Jadi seperti itu, mudah kan? Jadi hanya 4 langkah ini, ya. Jadi kita belajar metode tindak itu dari Arab gundul, ya. Kemudian kita harokati secara bertahap, kita tentukan juga artinya, kita tentukan juga jabatannya, dan kita tentukan juga i'rab dan harokat akhirnya, ya, sampai kemudian kita bisa menerjemahkan sesuai dengan yang kita pahami, ya. Insyaallah sangat mudah, tidak berpikir lama, tapi insyaallah mudah. Kemudian setiap langkahnya nanti ada latihan. Jadi kalau
mengikuti langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 ya. Kalau langkah 4 berarti bisa mengerjakan latihan dengan keempat langkah ya. Jadi di sini saya cuplik sebuah contoh langkah 4 ya. Contoh mengerjakan langkah 4 dan di situ saya sampaikan eh, bila kalau bisa mengerjakan langkah 4 berarti sudah bisa atau minimal dia paham dan nanti bisa diterapkan pada kitab gundul yang lain. Jadi seperti itu. Ya, jadi harus berusaha ya, harus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan 4 langkah. Ya, ringkasnya bagaimana metode IDINA itu? Metode IDINA ya, itu seperti mengirob bahasa Arab. Ya, mengirob itu menentukan jabatan sekaligus bacaannya ya, bahasa Arab gundul dengan pendekatan bahasa Indonesia. Karena kita tadi juga sudah mencari artinya ya, arti setiap katanya. Dan kita susun kalimatnya yang mudah dipahami ya, yang mudah dipahami. Sehingga diharapkan bisa memberi harokat, yaitu membaca sekaligus menerjemah ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Dan pada beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti ya webinarnya Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati ya, pakar balaghah dari Jombang ya. Beliau menyampaikan bahwa bahasa Arab gundul, bahasa Arab itu dipahami dulu ya. Mungkin maknanya juga i'rabnya nanti artinya bagaimana baru bisa diharokati. Lah ini menjadi argumentasi penguat dari metode IDINA itu. Jadi pada saat kita sudah menentukan arti setiap kata, kemudian kita susun sebuah kalimat yang mudah dipahami. Jadi agar nanti maknanya itu kita bisa memahami. Setelah itu kita tentukan jabatan dan i'rabnya. Berarti setelah memahaminya, berarti kita bisa mengharokatinya. Dan maknanya sesuai dengan apa yang kita, harokatnya sama dengan makna yang kita pahami. Kemudian, lah ini ada testimoni ya. Jadi sudah beberapa kelompok grup ya kita mengadakan apa kata peserta tentang metode IDINA. Ini dari Ustadz atau saudara Adam Amrullah ya dari Jakarta. Beliau menyampaikan saya sangat suka dengan metode IDINA yang ringkas dan tepat sasaran. Mulai dari gambaran besar, yang memang kita sampaikan di awal tadi, metode IDINA, kemudian memudahkan untuk kemudian memotivasi masuk ke yang lebih detail. Berikutnya, metode IDINA yang ringkas dan sederhana, melengkapi proses belajar saya yang juga belajar dari buku metode yang tebal dan padat. Jadi, beliau ini juga belajar dengan metode yang lain. Ya, tapi alhamdulillah metode ini bisa membantu ya. Kemudian berikutnya ini testimoni yang terbaru dari yang kemarin disampaikan yang paling kelihatan ya sebenarnya jadi lebih cepat menerjemah dan mengharokati karena terbiasa dengan langkahnya dari awal meskipun masih salah-salah tapi jadi terbiasa dan terikat 4 langkah itu setiap mau mengharokati kitab. Kemudian beliau menyampaikan sebelumnya beberapa kali ikut kelas bahasa Arab yang lain tentunya. Tapi baru di sini mendapatkan dapat rumus the king-nya. Jadi ini alhamdulillah bisa membantu ya. Jadi rumus 4 langkah tadi bisa membantu beliau. Kemudian ini kalau tadi yang sudah pernah belajar atau belajar dengan metode yang lain, di sini ada yang juga pemula. Kemarin saya juga mendapatkan testimoni juga dari yang pemula, tapi tidak saya sampaikan di sini. Di sini pada saat beliau mendaftar, beliau menyatakan saya awam. Jadi semua terasa asing ya istilah-istilahnya. Tapi setelah kursus dia menyatakan bahwa
5 pertemuan cukup membekas ya. Dan sangat berarti dan memudahkan menemukan rumus penting dan tentu menjadi kan saya harus belajar lebih intensif lagi. Jadi itu testimoni dari beberapa peserta yang pernah ikut. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa ada kunci sukses ya kursus metode Idina. Yang pertama membaca sebelum kursus. Ya, ini penting karena metode Idina ini materinya cukup padat sehingga harus dicoba dibaca dulu di awal ya. Sehingga nanti pada saat kursus ya harus serius tapi juga santai ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas pada saat membaca di awal dan penjelasan bisa ditanyakan. Kemudian yang terpenting lagi adalah mengerjakan latihan. Jadi latihan ini harus dikerjakan ya. Latihannya yang bertahap. Kalau mengerjakan latihan secara bertahap, insya Allah ada perubahan, ada bekas yang sangat jelas ya. Tadi yang sudah disampaikan, kalau mengerjakan latihannya secara bertahap itu akan jadi mudah ya, akan lebih cepat juga ya seperti itu. Jadi hanya istiqomah di dalam 5 kali pertemuan ya dengan memperhatikan kunci sukses metode Idina, insya Allah ya nanti akan diberikan kemudahan ya sambil berdoa sambil berusaha insya Allah. Kemudian saya selain membuat ringkasan metode Idina juga melengkapi dengan seri latihan. Jadi seri latihan memahami dalil nas gundul. Ini nanti bisa dikerjakan sebagai latihan juga kita juga belajar memahami dasar hukum ya di dalam ilmu fikih. Ya, jadi nanti insya Allah juga sekaligus ya belajar bahasa Arab, sekaligus belajar fikih ya. Itu harapannya semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam memahaminya dan ke depan kita semakin baik di dalam ibadah kita, di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kemudian kita akan bisa mengamalkan, bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengantar ini. Kita akan ketemu kembali bila ingin gabung ya di dalam kursus online membaca dan menerjemah kitab gundul metode Idina ataupun pembahasan latihan memahami dalil nas gundul ya. Mohon maaf kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.